Sebuah pengalaman yang tak terbayangkan dan tak bisa terlupakan dalam hidupku, aku dapatkan dari ibu tiriku di saat aku sedang berulang tahun di usia yang ke-18 tahun. Mama dan Mami adalah dua orang wanita yang telah berhasil memberikan sebuah pembelajaran yang sangat indah dan tak terlupakan di saat usiaku memasuki ke-18 tahun. Namun, sebelum lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Di Jejak Asmara Nyata Channel, kalau sudah subscribe, langsung saja kita simak berikut cerita selengkapnya. Aku tidak menyangka kalau semua ini bakal terjadi. Aku memang sering menghayalkannya, tapi tidak pernah merencanakannya. Dan begitulah kehidupanku jadi banyak liku-likunya. Liku-liku yang indah maupun yang sedih, tapi aku harus mengakuinya. Bahwa semua itu amatlah indah sekali. Karena itulah aku ingin mengabadikannya dalam kisah nyata ini. Perkenalkan dulu, namaku Danis. Aku hanya mendengar ceritanya saja bahwa papa menikah dengan mama pada saat mama berusia 19 tahun dan papa sudah berusia 41 tahun. Mama melahirkan aku ketika usia mama sudah 20 tahun, kemudian pada saat aku baru berumur 9 tahun, papa bercerai dengan mamaku. Pada saat itu aku masih kecil sehingga aku tidak punya inisiatif untuk bertanya kenapa mereka harus bercerai. Aku hanya menurut saja bahwa aku harus ikut pada papa, meskipun mama berusaha untuk membawaku ke rumah orang tuanya. Dan yang sangat menyedihkan, aku dilarang mengunjungi rumah mama di kampung yang lumayan jauh dari kotaku. Aku menurut saja meski hatiku berontak karena merasa masih membutuhkan kasih sayang mama. Setelah aku besar, barulah aku tahu bahwa mama minta diceraikan karena papa menikah lagi dengan seorang wanita yang usianya hanya 10 tahun lebih tua dariku. Wanita yang dinikahi oleh papa itu adalah asisten papa sendiri di kantor, hanya beberapa hari setelah mama pulang ke rumah orang tuanya di kampungnya. Seorang wanita yang masih sangat muda dibawa ke rumah oleh papa. Wanita yang baru berusia 19 tahun itu, papa perkenalkan padaku sebagai ibu tiriku. Dan sejak itu, aku harus memanggilnya Mami. Aku yang merasa sangat disayangi oleh papa, tidak pernah komplain dengan kenyataan ini. Memang aku sering mendengar tentang bagaimana dan seperti apa ibu tiri itu. Tapi ternyata aku mendapatkan ibu tiri yang sangat sabar dan baik sekali padaku. Karena itu, aku tidak punya alasan untuk tidak menghormati ibu tiriku yang sudah biasa aku panggil Mami itu sebagai pengganti mama kandungku. Aku pun akhirnya tahu bahwa aku ini anak bungsu papa. Karena sebelum menikah dengan mama, papa sudah menikah 2 kali. Dari pernikahan sebelumnya itu, papa mendapatkan 2 orang putri, tapi kedua-duanya sudah punya suami. Aku hanya pernah berjumpa 2 kali dengan kedua kakak saya berlainan ibu itu, ketika papa sudah membawa Mami ke dalam rumah ini. Kemudian mereka tidak pernah datang lagi, karena kata papa, mereka pada pindah ke luar Jawa bersama suaminya masing-masing. Kakakku yang pertama bernama Susi, sedangkan kakak yang kedua bernama Nindi. Karena aku orang Jabar, aku memanggil mereka Teh Susi dan Teh Nindi. Aku masih ingat benar pada kedatangan yang kedua itu, kakak-kakakku menasihatiku agar jangan bandel karena aku tidak tinggal bersama ibu kandung lagi. Mudah-mudahan saja Mami menyayangimu, kata Teh Susi saat itu. Dalam kenyataannya, Mami memang sangat baik padaku. Memarahiku pun tidak pernah. Bahkan aku merasa dimanjakan olehnya. Baik dalam membelikan pakaian, maupun membelikan coklat atau permen buatku. Ketika Mami tahu aku ini senang baca komik, dia pun membelikanku beberapa buah buku komik yang sangat kusukai. Mami hanya berpesan, baca komik nggak apa-apa, tapi jangan lupa belajar ya. Iya Mam, sahutku saat itu. Tadinya aku pikir kebaikan Mami hanya bermuka-muka agar papa makin sayang padanya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Setiap kali papa bertugas keluar kota dan terkadang menginap 3-4 malam di luar kota, Mami malah semakin baik padaku. Bahkan boleh dibilang, Mami itu memperhatikanku pada saat papa di luar kota. Sehingga ketika papa pulang dari luar kota dan bertanya padaku secara diam-diam di dalam kamarku,
bagaimana perlakuan mami kalau papa sedang di luar kota? Tetap baik atau bagaimana? Tetap baik, Pa, sahutku. Makanya kamu harus bisa menyesuaikan diri padanya ya, Den. Jangan bandel dan turutin apapun yang mami minta dan suruh, ucap papa. Ya, Pa, sahutku. Mami memang sangat baik padaku, jadi tidak ada hal yang harus kulaporkan kepada papa. Yang paling menyenangkan, setiap aku berulang tahun, mami selalu memberikan kado ulang tahun yang bagus-bagus. Bahkan pada saat aku berulang tahun yang ke-17, mami menghadiahkan sebuah motor bebek baru. Dengan pesan cepat bikin SIM A dan C, jangan dipakai kebut-kebutan karena mami tidak ingin melihatku kesusahan. Iya, Mam, sahutku. Aku kan gak suka kebut-kebutan. Oh iya, Mam, SIM A untuk apa, Mam? Tanyaku. Kalau kamu sedang nyantai, bisa kan nyetirin mobil mami? Oh siap, Mam. Aku kan sudah bisa nyetirin mobil papa, tapi belum punya SIM. Iya, makanya nanti sekalian bikin SIM A. Untuk biayanya sih nanti mami transfer ke rekening tabungan kamu. Siap, Mam, jawabku. Sebelum menikah dengan papa, mami harus resign dari perusahaan. Karena di dalam perusahaan itu, tidak boleh ada sepasang suami istri yang sama-sama bekerja di perusahaan itu. Itulah sebabnya harus ada yang resign salah seorang, papa atau mami. Maka mamilah yang resign karena kedudukannya lebih rendah dari papa. Gajinya juga jauh lebih kecil daripada gaji dan penghasilan sampingan papa. Tapi mami sangat rajin berbisnis. Setelah resign dari perusahaan dan menikah dengan papa, mami mencari uang sendiri di rumah. Sehingga banyak ibu-ibu berdatangan ke rumah sebagai rekan bisnis mami. Aku tidak tahu persis apa saja yang diolah oleh mami untuk bisnisnya. Kelihatannya mami menjual kebutuhan para wanita semua. Ada alat kosmetik, parfum, dan sebagainya. Setahuku, semua yang mami jual adalah barang impor semua. Dan tampaknya mami sukses dalam bisnisnya, sehingga ruang tamu dijadikan kantornya. Ada 2 orang wanita yang bekerja di ruang tamu yang sudah dijadikan kantor itu. Kesuksesan mami memang mengagumkan, sehingga dalam tempo singkat, mami bisa membeli sebuah sedan yang harganya lebih mahal daripada mobil papa. Ya, aku kagum pada gesit dan lincahnya mami dalam berbisnis. Tapi ada kekaguman lain yang kurahasiakan di dalam hati, kagum pada kecantikan mami yang luar biasa pengaruhnya ke dalam batinku ini. Yang membuatku heran adalah sudah sekian lamanya mami jadi istri papa, tapi tidak ada tanda-tanda akan punya keturunan juga. Apakah mami ada masalah? Ataukah papa yang sudah tidak bisa? Entahlah, aku tak berani menanyakannya. Yang jelas, setiap kali aku berdekatan dengan mami, sudut mataku selalu mencuri-curi pandang padanya. Bahwa mami berperawakan tinggi, sepasang matanya bundar bening, hidungnya mancung, dan yang paling aku kagumi adalah giginya itu putih dan rapi sekali, seolah sudah diatur semuanya. Maka kalau mami sedang tertawa, aku suka terbengong memperhatikan 2 baris gigi yang rapi dan tertib itu. Namun kekaguman tentang daya pesona mami itu tetap kurahasiakan di dalam hati, karena aku pun sadar bahwa mami itu milik papa yang paling berharga. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan berputar terus dengan cepatnya. Tanpa terasa nanti tengah malam jam 00, umurku akan menjadi 18 tahun. Aku malah teringat papa yang sedang di luar kota. Kalau usiaku 18 tahun, usia papa pun akan genap 60 tahun. Karena papa menikah dengan mama waktu berusia 41 tahun, dan ketika aku lahir usianya sudah menjadi 42 tahun. Sedangkan mamah kandungku waktu melahirkan aku, usianya baru 20 tahun. Berarti sekarang usia mama sudah 38 tahun. Lalu, bagaimana dengan mami? Menghitung usia mami sih gampang. Tinggal nambahin usiaku saja 10 tahun. Jadi, sekarang mami berusia 28 tahun. Yang membuatku bersemangat di usia 18 tahun ini, karena papa sudah berjanji bahwa kalau usiaku sudah 18 tahun, aku boleh menemui mamaku di kampungnya yang masih kuingat jalannya. Bahkan bentuk rumahnya pun masih kuingat, kalau belum dirombak. Pokoknya rumah mama itu hanya terhalang 1 rumah di samping puskesmas. Memang jam 00 nanti usiaku genap 18 tahun, tapi kegiatanku di kampus tadi sangat meletihkan. Sehingga aku hanya kuat melek sampai jam 22.
kemudian mengganti pakaianku dengan kaos oblong dan celana pendek serba putih. Lalu terlelap tidur setelah mematikan lampu utama. Tinggal lampu LED biru yang cuma 2 watt kubiarkan tetap menyala seperti biasanya. Namun rasanya baru sebentar aku tidur. Tiba-tiba aku merasa bahuku digerak-gerakin, disertai suara wanita memanggil-manggil namaku. Denise, Dan bangun dulu sebentar, ucapnya. Dengan malas-malasan aku membuka mataku dan alangkah kagetnya ketika di dalam keremangan cahaya lampu biru 2 watt, kulihat wajah Mami. Mami, ucapku tergagap. Ada apa, Mam? Aku spontan terduduk. Spontan juga Mami mengucapkan, "Selamat ulang tahun yang ke-18 ya Denise, sayang. Semoga panjang umur dan sukses di masa depan." Aku terperangah karena parfum yang Mami pakai tersiar ke rongga hidungku, membuat suasana jadi berbeda dengan biasanya. "Terima kasih, Mam. Aku malah lupa kalau hari ini ulang tahunku," ucapku berbohong. Padahal dari tadi sore aku sudah mengingat-ingat hari yang sangat penting bagiku ini. Lalu aku turun dari bed untuk menyalakan lampu utama. Keadaan di dalam kamarku pun menjadi terang. Mami pun berdiri dan mengusap-usap rambutku sambil bertanya, "Kamu mau hadiah apa di ulang tahunmu kali ini? Mau tukar motor bebekmu dengan moge?" "Enggak, Mam. Aku menggeleng. Kalau punya moge, nanti malah jadi senang main jauh-jauh. Motor yang ada sudah sangat menolong buat kuliah, Mam," jawabku. "Terus mau apa dong? Ngomong aja terus terang," tanyanya. "Nggak usah, Mam," jawabku. "Terus mau apa dong? Masa nggak punya request sama sekali?" tanyanya lagi. "Sebetulnya ada sih yang aku inginkan, tapi bukan dalam bentuk barang," ucapku. "Mau apa? Mau tur ke Bali atau?" ucapnya. "Aku mau sama Mami," jawabku. "Hah? Kok pengen sama Mami? Kenapa?" tanyanya heran. Aku pun berpikir sesaat untuk mencari alasan. Lalu aku berkata, "Waktu Mama belum pisah sama Papa, ku sering tidur bersamanya, terasa nyaman sekali. Tapi setelah Mama meninggalkan rumah ini, aku selalu tidur sendirian." "Tidak pernah lagi, Ma," Mami memotong ucapanku. "Ya sudah, Mami mau kok. Mumpung Papa masih lama di luar kota. Mau Denise di mana? Di kamar Mami atau di sini saja?" ucapnya. "Di sini saja, Mam. Tapi beneran Mami mau di sini?" tanyaku sambil memegang kedua tangan Mami. "Iya, tapi Mami mau ganti BJ dulu ya. Ini kan gaun yang sengaja Mami pakai untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Apa kamu gak mau makan di luar untuk merayakan ulang tahunmu?" ucapnya. "Besok saja, Mam. Sekarang sudah tengah malam gini, mendingan juga istirahat," jawabku. "Oke lah." Mami mengangguk sambil tersenyum. Kemudian Mami meninggalkan kamarku. Aku pun mematikan lampu utama lagi dan kembali menyalakan lampu tidur 2 watt itu. Lalu menunggu Mami datang lagi dengan lamunan yang bermacam-macam dan kacau balau di benakku. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku berterus terang bahwa aku sering dibayangi oleh mimpi-mimpiku selama ini? Haruskah aku berterus terang bahwa sebenarnya aku sudah lama ingin mendapatkan kesempatan dari Mami? Entahlah, aku harus menunggu sampai tiba saat yang tepat untuk membuka isi hatiku selama ini. Setelah agak lama, aku menunggu kedatangan Mamiku yang sedang berganti. Sesaat kemudian Mami sudah masuk lagi ke dalam kamarku dengan mengenakan kimono putih. Entah kenapa aku jadi deg-degan saat itu. Karena ini untuk pertama kalinya Mami akan bersamaku. "Kamu romantis juga ya, lampu tidur juga berwarna biru. Oh iya, selama ini Mami gak pernah lihat kamu pacaran, Den," ucapnya. "Aku memang belum pernah punya pacar, Mam," jawabku. "Kenapa gak pernah pacaran? Belum nemu yang sesuai dengan kriteriamu?" tanyanya. "Iya, Mam, belum nemu wanita yang persis seperti Mami dalam segalanya," sahutku. "Hah?" Mami spontan bangkit.
duduk sambil menatapku dengan sorot mata heran. Kamu nyari wanita yang seperti Mami? Memangnya bagaimana perasaanmu selama ini sama Mami? Tanyanya. Aku menyahut sambil memejamkan mataku. Sejak kecil sampai sekarang, aku sayang sama Mami. Aku juga kagum sama Mami. Kagum sekali. Sampai terbawa-bawa ke dalam mimpi. Oh iya, kamu kagum sama Mami dalam hal apanya? Tanyanya. Dalam segala hal, Mam. Tapi Mami jangan marah ya. Aku hanya ingin membuka isi hatiku yang sebenarnya. Ucapku. Ya, ngomong deh terus terang. Mami paling suka orang yang jujur, yang selalu berterus terang dalam segala hal. Ucap Mami. Sejak kecil aku mengagumi kecantikan Mami dan gerak-gerik Mami. Ucapku. Lalu kamu sering mimpi Mami? Tanyanya. Iya Mam. Mimpinya seperti apa? Tanyanya serius. Malu aku mengatakannya, Mam. Jawabku. Jangan malu-malu dong. Jujur aja bilang apa yang pernah kamu mimpikan tentang Mami. Ucapnya. Pokoknya pagi harinya jadi ada yang basah Mam. Jawabku. Mami mencubit pipiku. Kamu mimpi begitu sama Mami? Tanyanya. Iya Mam. Jawabku. Kok bisa? Tanyanya. Nggak tahu Mam. Yang jelas mimpi-mimpi itu tidak diundang. Berdatangan sendiri dalam tidurku. Jelasku. Kamu tentu sadar Mami ini punya papamu yang begitu menyayangi bukan? Ucapnya. Iya Mam, aku sadar kalau Mami ini punya papa. Aku salah Mam, maaf kalau aku salah. Mami pun tiduran di sampingku. Harum parfum Mami tersiar lagi. Lalu Mami berkata dengan lembut, kamu tidak salah sayang, kan mimpi itu tidak bisa diminta. Suka datang sendiri tanpa diundang. Hanya saja, entahlah kamu ini bikin Mami bingung Denis. Aku terdiam, suasana pun jadi hening. Lalu Mami bertanya, terus Mami harus gimana supaya kamu senang? Gak tahu Mam, aku juga bingung sahutku dalam kebingungan. Kamu mau mimpi itu jadi nyata sayang? Tanyanya. Mam, kalau Mami gak keberatan, sahutku. Sebagai tanggapan ucapanku, Mami bergerak cepat membuatku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan selain diam menunggu arahannya. Aku terdiam sambil berharap semoga Mami kasihan padaku dan berharap memberikan sesuatu yang kudambakan selama ini. Tapi Mami malah menghela nafas sambil mengusap-usap dahinya seolah-olah tengah memikirkan sesuatu. Kamu tahu apotek yang buka 24 jam kan, sayang? Tanyanya. Tahu Mam, ada 2 apotek yang buka 24 jam, jawabku. Beliin Mami obat dulu Gi, suruhnya. Iya Man, sahutku sambil duduk. Sekarang? Iya, ambil aja duitnya di laci meja rias Mami. Beli 1 strip aja, ucap Mami. Seperti biasa aku tidak pernah bertanya dan membantah kalau Mami sudah menyuruhku. Kemudian aku turun dan mengambil jaket kulitku yang tergantung di cup stop dan melangkah keluar sambil mengenakan jaket kulit itu. Sebenarnya aku heran juga kenapa Mami menyuruhku membeli obat. Entahlah. Yang jelas, aku harus mengikuti perintahnya. Beberapa saat kemudian, aku sudah melarikan motorku di saat jam di handphoneku sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Jalanan yang sudah sepi membuatku bisa bergerak cepat sehingga tak lama kemudian, aku sudah pulang ke rumah kembali dengan membawa pesanan yang Mami suruh beli itu. Mami tampak sedang duduk di ruang keluarga sambil menikmati segelas kopi. Cepat sekali kamu sayang, tanyanya sambil memperhatikan bagian belakang strip itu. Mungkin sedang membaca aturan pakainya. Kebetulan jalannya sedang sepi, sahutku sambil duduk di samping Mami di atas sofa. Lalu Mami menatapku dengan senyum. Denis, kamu sudah pernah dengan seorang perempuan ngomong aja terus terang, jangan bohong ya, tanyanya. Belum pernah Mam, disumpah juga aku mau, ucapku. Kasihan, ucap Mami sambil memijat hidungku. Sering nonton video? Tanyanya. Jarang sekali Mam, paling juga baru 3 kali. Soalnya kalau sudah nonton, aku suka pusing sendiri, jawabku. Iya, memang jangan sering-sering nonton itu karena kamu masih sangat muda.
Video itu sih, untuk usianya sudah tua, ucapnya. Iya, Mam. Sebenarnya di usiamu yang sekarang ini, normal-normal aja kamu merasakan dengan perempuan. Yang gak normal adalah Mami ini istri papamu Denis. Jadi kalau kita sampai melakukannya, berarti kita membohongi papan, ucapnya. Iya, Mam, aku terima salah. Mohon Mami, maafkan aku yang gak tahu diri ini, jawabku. Kamu tidak salah juga, Den. Mungkin mimpi-mimpimu itu yang bermasalah. Padahal kamu tidak pernah mengundang mimpi-mimpi itu kan? Ucap Mami. Iya, Mam, jawabku. Ayo di kamarmu saja biar lebih leluasa, ajak Mami. Aku pun menurutinya. Setibanya di dalam kamar, Mami menyambutku dengan pegangan di kedua tanganku. Kamu mau kenyataan dari mimpi-mimpimu itu, kan sayang? Ucapnya. Iya, Mam, sahutku penuh semangat. Denis, Mami sangat sayang padamu. Karena itu, Mami akan mengabulkan apapun yang kamu mau pada ulang tahunmu yang ke-18 ini, ucap Mami, sehingga aku terkagum-kagum. Kok malah bengong? Tanya Mami sambil menarik pergelangan tanganku. Aku tidak tahu harus bagaimana, takut salah, gemetaran. Kamu mau Mami mewujudkan mimpimu itu kan? Tanya Mami sambil mencolek hidungku dengan telunjuknya. Aku amati wajah cantik Mami yang tengah tersenyum lalu mengangguk. Saat itulah Mami berbisik, sayang, sekarang Mami bukan hanya punya papa, tapi juga punya Denis. Entah kenapa, ucapan Mami itu membuat hatiku bahagia. Sangat bahagia, tapi aku tidak bisa menjawabnya karena aku mulai melaksanakan petunjuk Mami. Ya, atas petunjuk Mami, aku pun mulai mengayuh dengan hati-hati. Ibu tiriku terus memujiku. Aku merasa bangga mendengar ucapan Mami itu. Tapi mungkin aku terlalu senang dengan semuanya ini. Maklum, ini untuk pertama kalinya bagiku. Sehingga tak lama kemudian aku sudah selesai, Mami pun tersenyum. Gak apa-apa, biasanya memang begitu kalau baru pertama, sahut Mami seraya tersenyum manis. Apakah Mami atau ibu tiriku ini akan kecewa dan tidak mau lagi memberikan kesempatan seperti itu padaku? Ataukah malah akan memberikan teori sesuai dengan pengalamannya selama ini? Sehingga aku bisa lebih baik lagi dan tentunya akan membuat ibu tiriku juga bisa bahagia. Bersambung lanjut ke episode selanjutnya. Sampai berjumpa.